Kalau ada yang mau tanya, yang akan jawab cuma lawyernya saja. Ya, silakan. Tadi terkait penangguhan ini, poin-poin apa aja sih yang disampaikan hingga pada akhirnya jaksa memutuskan mengamini penangguhan penahanan dari Mas Roy? Kami bacakan sedikit ya, surat yang dibuat. Oke. Ini standar sesungguhnya ya. Untuk meminta penangguhan ini tidak ditahan berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagai berikut. Bahwa klien kami selama ini mematuhi prosedur wajib lapor dengan baik, sehingga tujuan dari penahanan juga tidak efektif jika diterapkan. Mas Roy 30 kali itu wajib lapor. Bahwa klien kami tidak pernah mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Jadi setiap dipanggil datang. Kemudian tidak pernah memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Tidak pernah menghambat proses pemeriksaan. Tidak pernah berupaya melarikan diri, itu yang penting. Tidak pernah berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, itu juga penting. Tidak pernah melakukan ulang tindak pidana. Nah, ini melakukan ulang tindak pidana ini tentu dengan catatan ya, bahwa apa yang menjadi masalah ini masih harus dibuktikan apakah ini tindak pidana atau bukan. Karena ini kan bukan sebuah kejahatan seperti maling, merampok, korupsi dan lain sebagainya, tapi ini adalah ranah kebebasan berpendapat bagi kami. Tidak terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan dirinya sendiri, dan tidak pernah mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Dan juga yang penting, kenapa kemudian ini bisa dikabulkan? Karena ada 2 penjamin. Penjamin pertama adalah istri dari Mas Roy Suryo, Mbak Ririn, dan kemudian penjamin kedua anak dari Dr. Tifa, Dinda Rizky. Kemudian kami juga para lawyer juga melakukan penjaminan. Jadi ada beberapa orang yang menjamin bahwa klien kami siap dan dapat menghadiri sidang setiap saat seandainya sidang digelar. Klien kami tidak akan mempersulit persidangan seandainya digelar. Klien kami tidak akan melarikan diri. Klien kami tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Klien kami tidak akan mengulangi perbuatan, tapi dengan catatan tadi ya, apakah ini tindak pidana atau bukan. Kemudian klien kami tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi seandainya sidang digelar. Klien kami tidak berada dalam keadaan sehat. Nah, itu juga penting. Karena itu kami minta tidak ditahan. Klien kami memiliki reputasi yang baik dan termasuk dalam keluarga yang jelas keberadaannya, serta dikenal baik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, dan sebagian besar masyarakat sekitar tempat tinggalnya mengetahui bahwa para klien kami merupakan orang yang baik. Nah, itu secara tertulis yang kami sampaikan di pagi tadi. Tambahin dikit. Iya. Lalu kemudian secara lisan tadi penyidik menyampaikan soal permintaan permohonan agar kooperatif dan menjaga Penuntut umum. Penuntut umum ya tadi. Sorry, ingatnya penyidik. Penuntut umum tadi mengatakan situasi yang kondusif dan kemudian menjaga situasi kondusif dan kooperatif. Itu yang bisa saya sampaikan.